Sekolah Dasar dengan anggota Saya Siti Marwiyah dengan NIM akhir 144. saya Atila Friska Amanda dengan NIM akhir 165. Saya Romata Sembiring dengan NIM akhir 166. Saya Pak Indonesia Maria dengan NIM akhir 159. Saya Syarifah Syafitri dengan NIM akhir 142. Saya Fernando Meira dengan NIM akhir 151. Nah, kali ini kami akan membahas tentang berbagai pendekatan tradisional dan modern beserta contohnya dalam pembelajaran bahasa. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu pendekatan dalam pembelajaran? Lalu, apa itu pendekatan tradisional dan modern dalam pembelajaran? Kemudian, apa saja contoh pendekatan tradisional dan modern dalam pembelajaran bahasa? Untuk lebih jelasnya, mari simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Marwiyah dengan NIM akhir 144. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendekatan. Menurut Sanjaya, pendekatan dapat dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap suatu proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum. Nah, berdasarkan kajian terhadap pendapat ini, maka pendekatan merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu masalah atau objek kajian yang akan menentukan arah pelaksanaan ide tersebut untuk menggambarkan perlakuan yang diterapkan terhadap masalah atau objek kajian yang akan ditangani. Nah, pendekatan atau approach pembelajaran bahasa adalah cara memulai sesuatu atau cara memulai pengajaran bahasa. Pendekatan merupakan dasar teoretis untuk suatu metode. Secara lebih luas, pendekatan merupakan asumsi tentang bahasa, antara lain asumsi yang menganggap bahasa sebagai kebiasaan. Ada juga yang menganggap bahasa sebagai suatu sistem komunikasi yang pada dasarnya dilisankan. Dan ada lagi yang menganggap bahwa bahasa sebagai seperangkat kaidah. Nah, berikut akan dibahas mengenai pendekatan tradisional dan modern dalam pembelajaran bahasa. Di sini saya akan membahas mengenai materi pendekatan pembelajaran tradisional dan modern. Pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional merupakan pembelajaran di mana secara umum pusat pembelajaran pada guru. Jadi di sini guru berperan sebagai pengajar dan pendidik dan cenderung aktif di mana siswa hanyalah sebagai objek dari pendidikan. Sistem pembelajaran tradisional dicirikan dengan bertemunya antara pelajar dan pengajar untuk melakukan proses belajar mengajar. Pada umumnya, pembelajaran tradisional menggunakan cara-cara sederhana, yaitu dengan metode ceramah. Penggunaan metode ceramah dalam pembelajaran secara terus-menerus justru dapat membuat peserta didik menjadi bosan, sehingga materi yang disampaikan guru tidak dapat diserap oleh siswa secara optimal. Pendekatan tradisional juga merupakan sebuah pendekatan pembelajaran di mana guru di dalam kelas menggunakan metode belajar yang relatif tetap atau monoton setiap kali mengajar. Guru terkesan lebih aktif daripada siswa. Gurulah yang memegang peranan penting dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini kurang menggunakan alat atau media yang memadai, sehingga hasil belajar siswa kurang luas dan mendalam. Pendekatan modern. Pendekatan modern dalam pembelajaran mengacu pada pendekatan yang lebih terkini dan relevan dalam memfasilitasi pembelajaran siswa. Beberapa contoh pendekatan modern dalam pembelajaran antara lain yaitu: yang pertama, pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Siswa belajar melalui proyek atau tugas tertentu yang menantang mereka untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata. Lalu yang kedua, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Siswa belajar dengan cara memecahkan masalah atau tantangan tertentu yang memungkinkan mereka untuk mengasah keterampilan kritis dan analitis. Yang ketiga, pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Siswa belajar melalui pengalaman nyata yang menggabungkan teori dengan praktek, sehingga mereka dapat memahami materi secara lebih dalam. Sekian dari penjelasan singkat mengenai pendekatan pembelajaran tradisional dan modern. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam pendekatan dalam pembelajaran bahasa.
Yang pertama yaitu pendekatan formal. Pendekatan formal merupakan pendekatan klasik dan tradisional dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan ini didasarkan pada anggapan bahwa pembelajaran bahasa merupakan kegiatan rutin yang konvensional dengan mengikuti cara-cara yang telah biasa dilakukan berdasarkan pengalaman. Karena itu, pendekatan ini memiliki latar belakang teoritis. Prosedur pembelajarannya pun hanya mendasarkan pada pengalaman pengajar dan apa yang dianggap baik oleh umum. Contohnya, pendekatan kosakata. Pendekatan ini melibatkan pengajaran kosakata bahasa melalui pemahaman dan penggunaan kata-kata dalam konteks tertentu. Nah, siswa belajar mengenai topik atau konteks tertentu, misalnya yang berkaitan dengan makanan, keluarga, atau tempat-tempat umum. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan empirik. Pendekatan ini merupakan pendekatan modern. Pendekatan empirik sering disebut dengan pendekatan atau aliran behavioris, pendekatan mekanis. Disebut dengan pendekatan empirik karena didasarkan pada sebuah pengalaman. Nah, contoh pada pendekatan ini adalah yang pertama yaitu melibatkan siswa dalam lingkungan bahasa yang benar-benar menyerupai lingkungan asli penutur bahasa tersebut. Kemudian teman-teman, dalam lingkungan ini, siswa akan belajar bahasa melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan orang-orang di sekitar mereka. Kemudian, yang kedua yaitu pendekatan ini melibatkan siswa dalam situasi komunikasi yang nyata dan memberikan kesempatan untuk berbicara, kemudian mendengarkan, membaca, dan menulis dalam bahasa target. Siswa akan belajar bahasa melalui interaksi sosial yang bermakna dan relevan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, contoh yang ketiga yaitu pada pendekatan ini melibatkan siswa dalam proyek-proyek kolaboratif yang memerlukan penggunaan bahasa target untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, siswa akan belajar bahasa melalui kerja. Selanjutnya yaitu pendekatan struktural. Nah, pendekatan ini termasuk ke dalam pendekatan modern. Pendekatan struktural merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahwa bahasa adalah seperangkat kaidah. Nah, oleh karena itu, pembelajaran bahasa pada pendekatan ini harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa atau tata bahasa. Dalam hal ini, pembelajaran lebih menekankan pada pengetahuan tentang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Dengan demikian, pengetahuan bidang kognitif bahasa lebih diutamakan. Kelebihan pendekatan ini adalah siswa akan semakin cermat dalam menyusun kalimat, karena mereka memahami kaidah-kaidah yang ada. Kemudian, contoh dalam pendekatan ini adalah bahasa yang dapat diterapkan yaitu dengan menganalisis kalimat "saya sedang membaca buku di perpustakaan" secara sintaksis dengan membedakan subjek, kemudian predikat, objek, dan klausa. Selain itu, kalimat tersebut juga dapat dianalisis secara morfologis dengan membedakan morfem-morfem yang terkandung di dalamnya, atau secara fonologis dengan memperhatikan bunyi-bunyi yang terdapat di dalam kalimat tersebut. Yang keempat yaitu pendekatan keterampilan. Pendekatan keterampilan dalam pembelajaran bahasa di SD adalah pendekatan yang menekankan pada pengembangan keterampilan bahasa utama, yaitu membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Dalam pendekatan ini, siswa diajarkan keterampilan bahasa secara terpisah dengan fokus pada pengembangan keterampilan tiap-tiap aspek bahasa. Sementara itu, baik pendekatan tradisional maupun modern dapat memanfaatkan pendekatan keterampilan dalam pembelajaran bahasa. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pendekatan keterampilan cenderung lebih banyak diterapkan dalam pendekatan modern. Hal ini karena pendekatan modern lebih menekankan pada penggunaan bahasa dalam situasi yang kontekstual dan autentik, serta lebih memperhatikan pengembangan keterampilan berbahasa yang lengkap. Contoh penggunaan pendekatan keterampilan dalam pembelajaran bahasa di SD adalah pembelajaran membaca. Siswa belajar membaca dengan mengenali huruf, kata, dan frasa dalam bahasa tertentu. Guru dapat mengajarkan keterampilan membaca dengan memberikan teks bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Guru juga dapat mengajarkan teknik membaca seperti memprediksi, menemukan informasi utama, dan memahami makna kata. Yang kelima adalah pendekatan rasional. Pendekatan rasional dalam pembelajaran bahasa di SD adalah pendekatan yang menekankan pada logika,
analisis, dan penalaran dalam pembelajaran bahasa. Pendekatan ini menempatkan pengajaran bahasa dalam konteks yang lebih sistematis dan berbasis pemikiran. Pendekatan rasional sering dikaitkan dengan pendekatan tradisional dalam pembelajaran bahasa, karena lebih menekankan pada pemahaman tata bahasa dan struktur bahasa yang sistematis. Namun, pendekatan rasional juga dapat diterapkan dalam berbagai jenis metode pembelajaran bahasa, termasuk dalam pendekatan modern yang lebih menekankan pada penggunaan bahasa dalam situasi autentik dan kontekstual. Contoh penggunaan pendekatan rasional dalam pembelajaran bahasa di SD adalah seperti pemahaman tata bahasa. Di sini siswa belajar tata bahasa dengan memahami aturan-aturan tata bahasa secara sistematis. Contohnya, siswa dapat mempelajari aturan subjek dan predikat dalam kalimat, aturan penggunaan kata ganti, dan juga aturan penggunaan tenses. Yang keenam adalah pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional dalam pembelajaran bahasa di SD adalah pendekatan yang menekankan pada penggunaan bahasa dalam situasi nyata dan relevan bagi siswa. Pendekatan ini menempatkan siswa sebagai pelaku aktif dalam pembelajaran dan mengajarkan bahasa dengan fokus pada fungsi atau tujuan penggunaannya. Oleh karena itu, kami menganggap pendekatan ini adalah pendekatan modern. Contoh penggunaan pendekatan fungsional dalam pembelajaran bahasa di SD adalah role play. Siswa diminta untuk memainkan peran dalam situasi tertentu, seperti berperan sebagai kasir atau pembeli di toko. Dalam role play ini, siswa akan menggunakan bahasa yang relevan dan sesuai dengan situasi yang ada. Terima kasih. 7. Pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu sering disebut dengan pendekatan integratif. Pendekatan pembelajaran bahasa yang terintegrasi didasarkan pada kenyataan bahwa penggunaan bahasa sehari-hari baik secara formal maupun tidak formal, tiap-tiap aspeknya tidak pernah berdiri sendiri. Salah satu model pembelajaran terpadu yaitu pembelajaran tematik. Diartikan sebagai pembelajaran terpadu yang menggunakan tema sebagai pemadu beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Contohnya, pengajar menetapkan tema pemersatu binatang untuk pembelajarannya. Indikator-indikatornya yang terdapat di dalam tema tersebut yaitu 1. Bahasa Indonesia mendeskripsikan binatang. 2. Matematika memahami konsep urutan bilangan caca. 3. Pengetahuan alam mendeskripsikan bagian-bagian yang tampak pada hewan di sekitar rumah dan sekolah. 8. Pendekatan integral. Pendekatan integral menganut pengertian bahwa pengajaran bahasa harus merupakan sesuatu yang multidimensional. Artinya banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Oleh karena itu, pengajaran harus fleksibel dan dengan metodologi terbuka. Bantuan-bantuan ilmu lain yang mendukung kelancaran pembelajaran berbahasa perlu mendapat tempat sehingga pembelajaran bahasa lebih bermanfaat. Contohnya adalah melalui pembelajaran kolaboratif. Siswa dapat bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, seperti mempersiapkan drama atau pidato. Dengan bekerja sama, siswa dapat mengasah keterampilan berbicara dan mendengarkan, serta membangun rasa kebersamaan dengan teman sekelas. 9. Pendekatan sosial-linguistik. Pendekatan sosiolinguistik diartikan sebagai pendekatan pembelajaran bahasa yang memanfaatkan hasil studi sosiolinguistik yang menghubungkan gejala masyarakat dengan gejala bahasa. Misalnya seorang pengajar bahasa Indonesia menjelaskan kepada peserta didik tentang kaidah sosial, penggunaan pronomina persona atau kata ganti yang digunakan untuk merujuk kepada seseorang. Tanpa bantuan penjelasan sosiolinguistik, peserta didik akan kesulitan untuk menggunakan pronomina persona sesuai kaidah sosial. Kaidah sosial tersebut meliputi kepada siapa, kapan, dan di mana kata ganti tersebut harus digunakan. Saya Ferry Rohiria dengan NIM A1D1211151. 10. Pendekatan psikologi dalam pembelajaran bahasa menelah bagaimana peserta didik belajar bahasa dan bagaimana peserta didik sebagai individu yang kompleks. Asumsi psikologi dimanfaatkan dalam pembelajaran bahasa terutama dalam penyusunan
strategi pembelajaran. Asumsi-asumsi yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa antara lain: 1. Teori behaviorisme, kedua teori Gestalt, yang ketiga teori kognitif. Contohnya dalam kosakata baru, seseorang guru dapat memberikan penghargaan atau penguatan positif seperti pujian atau hadiah kecil kepada siswa yang berhasil menguasai kosakata tersebut dengan baik. Yang 11, pendekatan psikologiustik. Pendekatan psikologiustik bertumpu pada pemikiran tentang proses yang terjadi pada benak anak ketika mulai belajar bahasa serta bagaimana pula perkembangannya. Persoalan ini merupakan bidang yang ditekuni studi psikologistik, yaitu ilmu yang mempelajari latar belakang psikologis, kemampuan berbahasa manusia dalam proses penguasaan bahasa. Terdapat teori empirisme pada akhirnya sejalan dengan paham behaviorisme. Yang ke-12, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif diartikan sebagai orientasi belajar mengajar bahasa yang berdasarkan pada tugas dan fungsi untuk berkomunikasi. Pendekatan komunikatif merupakan pendekatan pembelajaran bahasa yang berlandasan pada pemikiran bahwa kemampuan menggunakan bahasa dalam berkomunikasi merupakan tujuan yang harus dicapai. Nyatanya bahwa ciri-ciri pendekatan komunikatif adalah: 1. Makna merupakan hal yang terpenting. 2. Bercakap harus berpusat pada tikar fungsi komunikasi dan tidak dihafalkan. Yang 3. Kontekstualisasi merupakan premis pertama. Yang 4. Belajar bahasa berarti belajar berkomunikasi. Yang 5. Komunikasi efektif dilanjutkan. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia, manusia,